selesaikan setengah detik dicocok, dicocoy. Kayaknya berubah-berubah itu. Dicocok. Dicocok. Dicocai. CI-nya enggak, continuous improvement itu satu bahasa. Halo rekan-rekan pelaut. Kali ini saya mau berbagi sedikit cerita bahwa untuk pelayaran kami kali ini tidak menggunakan juru kompas sebagai pedoman arah haluan. Kemarin ketika kapal masih terikat di SPM, tiba-tiba Master Giro mengalami kerusakan. Jadi Giro tidak bisa membaca arah utara sehingga berputar terus-menerus. Sebenarnya kerusakan ini sudah diperiksa oleh Pak Elektrisian, tapi belum bisa bagus juga. Dan sudah dilaporkan ke kantor. Namun teknisi Maker Giro juga tidak bisa datang di kapal karena adanya larangan terbang pandemi COVID-19. Padahal kapal sudah harus segera berangkat karena sudah ada schedule untuk di pelabuhan Muat. Akhirnya kapal kita berangkat, berlayar hanya menggunakan pedoman magnetic kompas atau standar kompas. Mungkin sudah ada di antara kalian yang pernah mengalami seperti yang saya saat ini alami. Master Giro tidak berfungsi. Bagi yang belum, saya mau menunjukkan alat-alat mana saja yang dianjurkan yang tidak akan berfungsi jika Master Giro tidak digunakan. Mau tahu alat-alat mana saja? Let's check it out. Yang pertama, autopilot. Pada umumnya dalam kondisi normal, sistem steering akan menggunakan Master Giro sebagai pedoman untuk autopilot. Tapi dalam kondisi Master Giro off atau rusak, tidak berfungsi, maka otomatis autopilot tidak akan berfungsi. Jadi, supaya autopilot bisa digunakan kembali, kita harus men-setting atau memindahkan dari Giro True ke Magnetic True sebagai pedoman autopilot. Jika pedoman autopilot kita tidak rubah dari Giro True ke Magnetic True, maka sistem kemudi autopilot tidak bisa digunakan dan harus menggunakan kemudi manual. Alat yang kedua yang akan terpengaruh oleh Master Giro ketika dalam posisi off adalah ECDIS. Jadi heading pada ECDIS mengambil data dari Master Giro. Jadi ketika Master Giro dalam posisi off, otomatis heading pada ECDIS akan error. Jadi heading pada ECDIS harus diubah ke manual. Gantian bro. Selanjutnya yang terpengaruh oleh Master Giro adalah radar. Pada radar ada beberapa komponen yang akan error. Yang pertama adalah penunjukan heading. Karena pada radar heading mengambil data dari Master Giro, otomatis ketika Master Giro dalam posisi off, heading pada radar akan error.
Selanjutnya adalah AIS tidak bisa aktif. Ketika heading dalam posisi error, AIS pada radar tidak bisa aktif. Selain AIS tidak bisa aktif, semua target yang muncul di dalam layar radar, kita tidak bisa deteksi data-data target tersebut, baik data CPA, TCPA, heading maupun speed tidak bisa terbaca. Ketika kita mencoba untuk mengklik target yang muncul pada layar radar, maka alarm no heading data akan muncul pada sudut kanan. Kita sudah belok ke atas, sudah terhalang sama. Yang selanjutnya yang terpengaruh oleh Master Zero adalah processing video. Jadi ketika Master Zero dalam posisi off, processing dalam posisi off dan tidak bisa dirubah ke mode yang lain, misalnya mode Corel, remain atau mode yang lain. Processing ini berfungsi untuk sensitivitas dalam membaca target sesuai dengan cuaca yang ada. Selanjutnya yang terpengaruh oleh Master Zero adalah course recorder. Ketika Master Zero off, otomatis course recorder tidak akan bekerja. Meskipun ketika kita aktifkan, ketika kita posisikan ke posisi on, dia akan tetap berputar, tetapi dia hanya dalam garis lurus saja. Jadi ketika kapal belok, datanya tidak akan berubah karena dia mengikuti haluan yang ada pada gyro kompas. Selanjutnya yang tidak berfungsi adalah gyro repeater. Ketika Master Zero dalam posisi off, otomatis semua gyro repeater baik yang di dalam anjungan, di wings kiri kanan tidak akan berfungsi. Jadi untuk sementara semua gyro repeater baik yang ada di dalam anjungan maupun yang ada di wings kiri kanan, sementara kita posisikan ke posisi off sampai Master Zero bisa berfungsi kembali. Alat selanjutnya yang tidak berfungsi ketika Master Zero dalam posisi off adalah Rate of 10 atau ROT. Alat ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan perubahan haluan ke kiri atau haluan ke kanan. Jadi ketika Master Zero dalam posisi off, alat ini tidak bisa digunakan. Coba perhatikan pada jarum radar angle. Jadi saya mencoba merubah haluan ke kiri, kemudian merubah haluan ke kanan. Pada jarum ROT
tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Oke geng, itulah beberapa alat yang di anjungan yang saya sebutkan tadi dan tidak akan berfungsi ketika Master Zero mengalami kerusakan. Untuk itu kita sebagai perwira dek harus selalu melakukan pemeriksaan atau pengetesan rutin terhadap semua alat-alat navigasi yang ada di anjungan untuk mengetahui bahwa semua berfungsi dengan baik. Dan jika ada yang mengalami kerusakan, setidaknya kita bisa perbaiki segera, baik dari orang kapal kita sendiri ataupun meminta teknisi darat untuk melakukan servis terhadap alat tersebut, supaya kita bisa berlayar dan bernavigasi dengan aman dan tenang.